Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadanyo, kembali lagi kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Masih bersama saya Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat Dun sanak sadanyo. Nah, seperti biasa kita selalu mengundang tokoh-tokoh inspiratif, dan kaliko adalah seorang anak muda dan seorang coach futsal. Nah, kita perkenalkan, halo udah Arif Wicaksono. Halo dah. Eko baam bawa memanggil ko. Coach Wicak salah. Wicak. Ya, Bang. Wicak. Oke, udah Wicak lah nah. Ya. Udah Wicak. Ko namanya Muhammad Arif. Ya. Bukan Arif ya, Arif Wicaksono. Panggilan Wicak. Nah, kita akan bercerita tentang profesi yang udah geleti kini, yaitu seorang pelatih kepala Silogos Futsal Spartaks. Nah, bisa udah cerita seketik tentang Silogos Futsal Spartakos dulu. Oh, jadi Kiko Bang. Oh, Silogos Futsal Spartaks sebuah tim futsal yang didirikan atas si Spartaksnya ini sendiri Bang. Jadi Spartaks ini kan supporternya Semen Padang FC, nih, ya? Semen Padang FC. Jadi teman-teman di supporter ingin ada fasilitas lah untuk adik-adik atau supporter-supporter yang ingin bermain futsal. Soalnya kalau di klub bola Bang, tuh beradu sama yang dukung gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau futsal kan walaupun satu jenis, satu turunan olahraga dari sepak bola aja, cuma kan tidak akan Beda, bertemu ya? nih. Betul. Gitu. Oh gitu. Oh berarti yang Silogos Futsal Spartako adalah sebuah tim futsal yang bentukannya adalah dari tim dari fansnya Semen Padang. Untuk kawan-kawan supaya adalah kegiatannya dan didukung. Itu dinaungi langsung oleh Semen Padang FC atau hanya dari Spartaks? Oh, dari Spartaksnya. Dari Spartaksnya. Oh berarti Spartako mengayomi adik-adik supaya loyalnya servisnya gitu ya. Oke, jadi udah Arif di situ menjadi pelatih. Iya, pelatih kepala. Pelatih kepala ya. Oh, head coach ya. Head coach. Bahasa lain ya. Itu bahasa kampung. Head coach ya. Head coach di Silogos Futsal Spartaks. Nah, kalau boleh tahu bahas sih perjalanan seorang udah Wicak sampai menjadi pelatih kepala di Silogos Futsal Spartaks. Kalau perjalanan menjadi pelatihnya tuh Bang, ikut dari Fan Futsal Spartaks awalnya Bang. Oh dulu ada Fan Futsalnya. Sempat ada dulu Fan Futsal Spartaks. Tio malam minggu Bang di Rafeli Futsal. Ya. Tuh ngobrol-ngobrol. Waktu tuh ada sedang zaman apa Bang, Liga 3 sepak bola. Oke. Tuh pas lah nonton kan, ya sebagai Spartaks supporternya Semen Padang kan tidak menutup kemungkinan kita juga supporternya apa Bang, sepak bola lah gitu kan. Iya betul. Jadi Spartaks kan nonton PSP, nonton PSKB Bukit Tinggi, Gasliko, Payakumbuh dan lain-lain tuh. Banyak adik-adik Spartak main di Siko mah gitu. Oh, yang main di pemain Liga 3 tuh pecah-pecah di tim masuk Sera. Oh. Tuh ada yang menyebut bek klub lo lah cik lah gitu kan. Abang-abangan kok para tetua-tetua Spartak sekolah pas futsal. Tuh ada yang nyeletuk kalau bek klub bola tuh beradu cik. Iya. Tuh waktu tuh fan futsal yang K3 Bang. Lah jalan 3 kali awak tibo gara-gara cari postingan kan. Wak datang ke lapangan. Main tembak T2 sih Bang. Aku ada pelatih futsal aja. Langsung gas sekali futsal. Tuh sok kan. Apa kok Bang? Apa obrolan kok kan? Jadi dari galak-galak tuh dibincang-bincangkan. Kebetulan di Rafeli Futsal tuh sendiri adalah kantornya AFP Bang, Asosiasi Futsal Provinsi. Langsung lah bertanya Bang ke situ, Pak acara membuat klub futsal Pak. Ke Pak Haji ketua yang punya Rafeli dan yang ketua AFP sendiri. Disitulah tercetus
akhirnya bang. Oh. Tapi sebelumnya Wicak memang lah ada lisensi futsal bang, pelatih gitu. Nah itu berarti sebelum bukan ujuk-ujuk jadi pelatih kepala di Spartak itu kan, tapi pernah juga melatih di klub-klub sebelumnya atau di tim futsal di daerah atau Apa bang, adik-adik deket rumah waktu itu bang. Oke. Nah jadi apa ya bang, kalau dibahasakan tahunya futsal kok dari tahun 2005-6 lah kurang lebih bang. Oh 2005. Iya. Cukup lama tuh. Ya cukup lama bang. Soal futsal masuk Indonesia sendiri itu tahun 2002-an. 2002-an ya betul. Nggak salah. Itu tahun 2005-2006 tuh tahu futsal gara-gara langganan apa koran bola. Ya dulu namanya masih football indoor ya. Iya football indoor. Oke. Kok olahraga apa kok? Saya lo mah di dalam ruangan. Ya. Kenapa tertarik ke futsal itu kan gara-gara itu bang. Mainnya nak panik-panik kan, nggak hujan-hujan udah. Betul. Tuh hanya passing cepat sih bang, passing cepat pindah syuting gitu. Iya. Futsal kuno lah. Iya, kalau futsal modern kan lebih ribet bang. Iya. Wih kayaknya asik kok, cuman. Tuh baca, pelajari, terus awak masuk SMA Ampe Padang bang di Lubek. Oke. Kebetulan tim futsalnya di tahun itu paketan waduhnya Padang lah bang, Sumbar. Pokoknya melahirkan Randi Satria, kapten timnas. Oh, oke. Tuh waktu awal kelas 1 Randi Satria Akang kok kelas 3 bang. Tuh aja lihat. Aduh futsal di sekolahku masih tahun 2007 berarti itu bang, awal kelas 1. Di situ mulai semakin tertarik. Dengan masih main sepak bola, awal latihan di Semen Padang, tapi tak terpakai itu pasti kan, soalnya ndak pandai-pandai nawak main bola kayaknya. Iya. Kita putuskan kayaknya main-main futsal sih lah gitu. Mulai lah main-main futsal. Pas kuliah kok bang, kayaknya wak nak maduk-maduk nih sekolah aja kuliah kok dojo. Ke ilmu yang akademis. Ke akademis. Adalah dengar tahun 2000 6 bali apa 7 bali bang, lupa bang, pastinya akhir November nggak salah pak. Wak dengar GOR ITB Jatinangor AFP-nya Jawa Barat mengadakan lisensi kepelatihan. Kebetulan wak di Jatinangor kuliah tuh dengar daftarlah juga kan. Daftar di situ, ikut pelatihan 3 hari sama pelatih Jabar lokal dan pelatih dari nasional untuk latihan tuh futsal. Tuh dapet lisensi. Itu kan lisensi ada ABC. Kalau di futsal kok setahu ada sampai grade bang. Sampai grade ya. Cuma grade terakhir kok alun tahu sih yang punya di Indonesia ada gitu. Jadi ada satu nasional, AFC level 1, AFC level 2, AFC level 3 paling tinggi. Level tingginya level 3. Oke, berarti yang udah Wicak sendiri? Nah masih nasional level 1 bang. Level 1 ya. Berarti ada lisensi itu pelatihan. Itu ada maksudnya syarat-syarat tertentu dah. Pokoknya harus pernah melatih sebelumnya atau pernah jadi pemain yang. Kalau di futsal masih belum sedetail sepak bola bang. Kalau sepak bola kan harus beberapa tahun melatih umur sekian. Atau jadi asisten pelatih. Asisten pelatih. Tapi kalau di futsal waktu itu syaratnya umur mencukupi dan rekomendasi itu asosiasi kota atau asosiasi provinsi. Berarti mewakili provinsi dong? Kebetulan waktu itu syarat itu tuh perlu kayak bang. Kebetulan kan memang apa tuh bang? Syaratnya emang ada, cuma bukan syarat utama. Bukan syarat utama. Itu pas daftar dibuat lah dari Bandung. Tuh beberapa kali wak minta ganti, Pak saya dari Padang. Nyebuat di Bandung, taruh itu Pak saya dari Padang. Soalnya ada orang yang dari Bangka Belitung bang, angkatan wak tuh Bangka Belitung itu tulisnya. Wah nyebut Bandung kan, tuh komplain wak Pak Padang Pak aja. Akhirnya nyerubah lah jadi dari Padang. Tuh setelah lisensi itu wak pulang ke Padang, beberapa bulan kemudian wak sempat dapur tuh bang kursus Java coding. Malah melompe. Oke. Soalnya kuliah wak bertele-tele kan, tuh wak di Padang cukup lama tuh
tibonya gaya sebal lah di rumah manga baca aku kan. Itu suruh ambil lah apa mau sekolah apa kursus apa gitu yang berguna lah. Sip. Searching kayaknya coding kok berguna nih untuk hidup gitu kan. Itu bang pas disambil lah kedua-duanya tuh setelah lulus dua-duanya pulang ke Padang balik ya. Cari kerja di futsal ternyata tidak segampang itu dan cari kerja di perkodingan kok tidak segampang itu loh. Iya kan? betul. Ya udah nampak adik-adik bang biasa fan futsal dekat rumah. Latihan lah. Umur waktu itu masih kelas 2 SMA bang 6 balik berarti 6 balik 7 balik kan. Oke bang. Di situ latihan bisa iuran lah mereka. Tapi beberapa kali tolong tumbuhan bang. Ya anak kelas 2 SMA kan barana piti dong kan. Walaupun anak piti-piti mana kan ya sudahlah. Demi sama-sama kan. Sama-sama berjuang lah ya. Sama-sama membentuk sesuatu lah gitu pada saat itu. Oke, mungkin saat di rumah penasaran kok. Kayak apa sih seorang udah wicak pas melatih atau lah kama-kama sih selama aku kan. Oke, kita putarkan dulu Fiti berikut ini. 3 Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Wah, SPARTACKS Spartak gitu ya. Itu nonya tuh penyemangatnya ya. Oke. Nah, itu kama-kama sih maksudnya udah melatih. Maksudnya itu pertandingannya kama gitu. Kalau untuk pertandingan resmi itu baru 2 sih, Bang. Kalau turnamen kalau bahasa orang nyoko bahasa anak futsal atau anak bola kok tarkaman bang. Kalau tarkaman masih di Padang sih bang. Terkampung ya. Ya soalnya secara manajerial belum ingin keluar. Maksudnya keluar dari kota Padang. Kenapa? Biasalah bang. Transportasi dan akomodasi. Akomtrasnya berat kan. Siap-siap betul. Tuh. Ya itulah di masalah akomodasi dan transportasi. Oke. Dan apa ya bang? Awaknya sendiri cukup male bergerak bang, untuk keluar daerah tuh kalau eventnya ndak jelas gitu, atau ndak resmi gitu. Bukannya mengatakan seluruhnya, tapi beberapa hal-hal gitu tuh kan ada selek beko di tengah lapang segala macam, itu kan susah. Iya, betul-betul terjadi ya namanya pertandingan yang bukan, apalagi yang bukan profesional ya. Yang profesional saya bisa berkuantam gitu kan, apalagi yang bukan profesional. Menghindari itu berarti ya. Oke. Nah, di selama melatih itu biasanya di lokasinya di mana? Banyak sih Kapatang bang. Waktu persiapan Liga Nusantara Sumbar tahun 2022 tuh awak seleksi di G-Sport. Terus latihan tuh ada di PI Futsal bang, di PI. Di PI ya. Terus di Premier Futsal di Kampung Lalang bang. Berarti masih Padang-Padang. Ndak Tampe berarti. Ndak Tampe bang. Oke, yang tim futsal Spartak tadi itu. Ya. Berarti latihannya pindah-pindah. Iya pindah-pindah bang. Oh gitu. Soalnya memang kalau mencari home base itu kan kita harus kerjasama sama si owner lapangannya. Betul. Dan kalau kerjasama tuh ada hitung-hitungan yang ada jelas. win-win solution. Win-win solution. Itu yang masih belum dapet bang. Win-win solution. Gitu. Siap-siap. Nah, itu Spartak Silogos Futsal Spartak kok. Itu bukan bergeraknya kan ada
rentang usia kah atau misalnya senior, juniornya, usia sekiannya di Silogos Pak? Di Silogos tuh pertama kali tampilnya tuh awak langsung ikut Liga Nusantara kan Bang. Jadi under 23 di bawah 23 tahun. Oke. Di Liga Nusantara tahun 2022 patang kebijakan federasi kelahiran maksimal tuh 9899 itu 10 orang. Oke. 2000 ke bawah tuh berapa orang berarti itu? 10 lah sampai 5 balik kalau nggak salah. Nah, untuk didaftarkan. Itu tuh kan karena apa Bang? Sempat terputus gara-gara pandemi. COVID ya. Itu makanya ada perubahan umur. Oke. Jadi karena persiapan si Spartak kok cukup mepet. Jadi pas open seleksi itu ya udahlah demi persiapan yang lebih panjang. Awak ambil lah pemain kok 2000 sek gitu kan. Paling yang tua. Iya. Jadi seandainya 9899 ini tahun besoknya umurnya habis, kan Wak stok pemain Wak lah cukup tuh Bang, lah setahun Wak latihan. Regenerasi. Regenerasi langsung kan. Jadi targetnya ke Patang tuh ya udahlah ya. Kita ayo coba tampil bersama dulu. Maraso-rasoan Bang, barasonya tuh baru di musim selanjutnya kita berpikir lebih panjang lagi gitu. Betul. Berarti awal kok setidaknya mendapatkan vibes nih. Ya, vibes dulu. Oke. Sabtu baru di tahun selanjutnya kita baru jor-joran lah ya. Oke. Nah itu kan biasanya kalau klub-klub kadang kalau untuk di sepak bola ya, bukan di futsal atau di klub-klub futsal yang profesional itu kan rata-rata punya kayak sponsor utamanya lah atau investor utamanya. Kalau di Spartak kan dari ibaratnya kumpulan para fans Semen Padang FC. Nah itu sendiri pakai biaya sendiri kah atau ada yang dari kas ke apa semacamnya atau ada sponsor? Kalau untuk keuangan tim sampai saat ini masih apa Bang? Iuran anggota, enggak iuran sih, donasi lah Bang. Donasi dari anggota tuh ada apa Bang? Info sumber. Info sumber kok statusnya di Siko tuh bisa jadi sponsor utama, cuma kita mencari sponsor via media info sumber gitu. Jadi info sumber ini bisa dibilang salah satu sponsor utama bersama Spartak sendiri. Berarti anunya mah ya media partnernya, pionirnya pun yang menggerakkan pun ya. Biasanya dari sponsornya dapet karena ada info sumbernya gitu. Oke, keren. Nah, kan latihan tuh ada terjadwal kah kalau misalnya kalau di futsal? Kalau misalnya yang sepak bola itu kan pastinya ada terjadwal. Kalau di Silogos sendiri Pak? Jadi mengikuti yang telah ada sebelumnya sih Bang. Memang persiapan tuh biasanya sebelum event. Jadi dari setelah Liga Nusantara kemarin tuh awak selesai. Alhamdulillah Wak peringkat 3 grup tidak lolos ke babak selanjutnya tuh awak pulang ke Padang, siap tuh tim dibubarkan. Kini insya Allah Liga Nusantara tuh berlangsung bulan Mei Bang 2023. Jadi manajemen dan tim pelatih pun rencananya akan memulai latihan di selambat-lambatnya Hamin seminggu sebelum puasa. Jadi kita kembali ke manajemen dulu. Ini jadwal latihan Bang, bisa ndak gitu. Jadi kan yang namanya awak masih merintis-rintis apalagi amatir Bang. Itu cocokan jadwal dengan apa Bang? Angka-angka lah. Iya betul. Tahu kan kawan-kawan di rumah ada atau punya tim futsal pengen lo upgrade ke yang liga-liga futsal kayak gitu kan. Dapet pencerahan ke dari cerita udah kiranya kayak gitu dan banyak cara sebenarnya supaya bisa kayak gini menuju yang Liga Nusantaranya macamnya. Kalau di Spartak sendiri lah sampai di mana kalau yang di Silogos apanya prestasi di Liga Nusantaranya? Itu baru tahun pertama kita tampil, ndak ada target apa-apa Bang dari manajemen.
Kalau lawak-lawak awalnya ya udahlah kita persiapan mepet target janda bantai itu Iya, awalnya iya. kan. Ya alhamdulillahnya awak dapet ampe poin dari 3 pertandingan. Main pertama kalah sama Jordus Tanah Datar. Iya. Main kedua seri 3 sama lawan Futsal Tanah Datar. Main ketiga menang lawan tim Gema Bonjol. Cuma karena awak kalah poin sama lawan, jadi awak peringkat 3 tidak lanjut ke babak 16 besarnya. Babak 8 besar. Itu sih Bang kalau untuk Liga Nusantara debut pertama. Tapi kalau untuk yang lain Kapatang minggu lalu nggak salah Bang. Terakhir tanggal 26. Alhamdulillah Spartak Silogos Spartak Abel Bang. Jadi tim merger kebetulan Abel FC ko tim Tarkaman awak jo sama teman-teman wak. Dan masih lingkup-lingkup Spartak jo, cuma di luar Spartak kita bikin. Hanya merger berdua untuk main Liga Info Sumbar U18. Di situ pakai itu ya kelompok umur ya. Iya, kelompok umur. Di situ kita cari beberapa pemain ada beberapa dari pemain Spartak musim lalu, ada dulu beberapa dari apa Bang? Dari pemain-pemain Abel. Jadi secara bahasa karena akademi ini belum berjalan mulus, si Abel kolah Bang yang akan disebar di masyarakat untuk mencari bibit-bibit yang akan kita masukkan nantinya ke Spartak gitu. Jadi di U18 Baleko alhamdulillah wak peringkat 3 dari 10 tim sistemnya liga. Keren. Di situ prestasi pertama lah Spartak Abel gitu. Berarti yang untuk scouting misalnya mencari-cari talent itu ada orang khususnya berarti lah, ada orang khususnya. Nggak aja sih Bang, awak aja turun ke lapangan selalu. Berarti lah sama aja kayak manajer manajer di Liga Inggris ya. Kan ini lo carian pemain semacamnya. Oke, keren. Ya soalnya waktu tanya ke manajemen baik itu Spartak maupun Abel, awak sepakatnya gitu Bang, ya udahlah dilepaskan gak awak Bang, bebas kamanga saya bulia gitu. Berarti kayak manajer Liga Inggris kok. Keren. Nah, kau akan membahas tentang lebih ke manajerialnya saya, bukan tentang Spartaknya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Boris Bisugari dan bintang tamu kita udah bicak. Di sana-sananya jangan lupa untuk tonton acara podcast Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama Boris Bisugari. Itu akan selalu mengundang tokoh-tokoh inspiratif. Nah, bisa sana tonton di TVRI Sumatera Barat atau bisa juga sana tonton live di Instagram, di Facebook dan di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download aplikasinya TVRI, klik di Play Store dan di App Store. Udah wicak? Nah, kita akan berbincang seketik tentang kepelatihan dan teknis-teknis dalam pelatihan. Nah, apa sih beda yang paling kalau misalnya dari lapangan lapangan dan jumlah orang antara sepak bola yang di kayak di stadion semacamnya dengan sepak bola dalam ruangan atau futsal? Kalau untuk bedanya sendiri Bang, waktu license tuh materi pertamanya tuh apa Bang? History dulu. History dijelaskan kan. Kenapa futsal ini ada? Apa korelasinya dengan sepak bola? Futsal, aku lupa nama apa tuh Bang. Pokoknya orang Uruguay. Orang Uruguay. Jadi waktu itu lapangan basah lah, tahun-tahun lamu itu kan lapangan banjir segala macam kan. Itu pindah ke indoor. Dibikinlah sepak bola dalam ruangan, gunanya melatih sepak bola Bang. Tapi pada dasarnya memang si futsal ini adalah salah satu fasilitas latihan untuk mengembangkan teknik dasar sepak bola Bang. Soalnya betul. Soalnya awak dituntut untuk berpikir cepat, berpikir kreatif dengan area yang sempit, melatih kontrol karena permukaan lapangan keras, melatih dribbling untuk bergunanya di sepak bola Bang. Tujuan utama futsalku di Aduan. Jadi
Oh. Pemain bola tuh bisa berpikir capek, passing capek. Iya, iya. Dengan adanya futsal kok. Oh berarti sebenarnya futsalku adalah awalnya berawal dari training sebenarnya, Ya, latihan di indoor. Indoor. Bagi para pesepak Pemain bola sepak mungkin bola. karena cuaca atau segala macamnya dibuat di indoor, latihan passing, latihan shooting, segala macamnya, dribbling di dalam ruangan. Ya. Gunanya adalah untuk supaya ya kayak training lainnya lah. Gunanya untuk meningkatkan kemampuan pada saat di lapangan gitu ya. Oke, lanjut. Terus apa bang? Kalau futsal kok lama kelamaannya kan menjadi sebuah cabang olahraga tersendiri kok. Ya betul. Cuma futsal ini sangat baik bang untuk teknik dasar awal apa bang? Usia belia untuk berkarir di futsal sendiri ataupun sepak bola. Oh ya betul. Karena kita kontrol mati atau kontrol gerak langsung, passingnya akurat. Soalnya kalau bang passing meleset seketik di futsal kan lapangan ketik bisa out bola segala macam tuh tidak terkejar dek kawan kan. Atau melatih itu atau melatih kecepatan berpikir dalam melakukan umpan terobosan kah, umpan panjang kah. Iya, Itu kan itu gunanya di apa bang? Di lapangan Di futsal ya. lapangan futsal. Ya. Jadi di beberapa daerah nak salah di Brazil pemain usia muda tuh rata-rata pemain futsal dulu bang, kayak Ronaldinho tuh salah satuannya tuh pemain futsal dulu bang. Kau sebut Ya. cerita kan? Pemain-pemain bintang Brazil tuh Ya. kalau wak cari searching di Google atau Instagram kayak Kakak, Ronaldinho, pokoknya pemain-pemain bintang Brazil, Neymar yang gini Iya, kan bang. Basicnya futsal dulu. Iya betul. Richard, Lisson, Richarlison, ya. Oh, iya, Anthony. iya. Iya, betul. Atau basicnya futsal dulu. Jadi sentuhannya di sepak bola tuh karena sentuhan awal itu di futsal dulu bang. Oh iya. Jarak kaki dengan bola pendek-pendek, Betul. bisa skill-skill individual. Karena itulah pemain Brazil tuh rata-rata adalah pemain yang punya skill individu yang baik ya, dan sentuhannya tuh pendek-pendek. Iya. Iya. Oke. Futsal dan street soccer lah, Ya. kan karena Iya, lapangan iya, ketik bang. betul. Memang orang Brazil gitu. Jadi kalau dewa pribadi baiknya anak usia muda tuh latihannya futsal dulu. Oke. Terserah lah nanti besarnya akan menjadi pemain bola kah atau Jadi pemain futsal kah. ya, betul, iya. Iya. Nah, Iya, karena pada dasarnya kalau misalnya di luar lapangan, maksudnya di lapangan terbuka pun untuk anak usia dini toh lapangan itu dibagi dua aja kan, Iya. dibagi aja untuk untuk yang ketek lah, latihan passing, latihan Iya. dribbling semacamnya kan. Iya. Dan kalau di topik futsal malah lebih terhindar lah dari faktor-faktor X yang bisa mengganggu, entah itu ada penonton yang menggadu atau cuaca ya. Iya. Oke. Nah dari Uda sendiri kini yang di Silogos tuh melatihnya semua jenjang usia berarti. Ya, bang, soal Patangko sempat ada akademi under 10, under 5 bale, cuma bertahan 2 bulan nak salah waktu tutup. Oke. Terus Patang tuh fokus U8 bale, beberapa kali memberi materi, tapi ndak murni-murni wak bang. Ada beberapa asisten yang membantu, Iya. atau sampai usia senior, jadi Iya, gitu. Oke. Kalau kayak di sepak bola kan pelatih itu cukup banyak ya. Maksudnya yang orang tahu pelatihnya misalnya Pep Guardiola, Jose Mourinho kayak gitu sih kan, padahal punya asisten pelatih, pelatih kiper ya. Adalah pelatih fisik semacamnya. Kalau di futsal Pak Sama sih bang. sama ya? Ya, ada pelatih kepala. Kalau kayak Liga Inggris tuh punya manajer bang. Manajer tuh biasanya dulu pelatih kepalanya surang. Tapi manajer tuh memanage-nya kan, Ya. materi latihan, jadwal latihan segala macam. Biasanya mengawasi latihan pun. Tapi masih ada pelatih kepalanya bang. Iya. Tapi beda kasus di liga-liga lainnya, pelatih kepala tuh pelatih kepalanya punya manajer surang. Iya. Kalau di futsal kayak gitu ya bang, ada yang manajer sekaligus pelatih, ada yang pelatih tok saya gitu. Iya. Pelatih kepala tuh beko ada asisten pelatihnya tuh kayak Iya, pelatih iya. fisik kan, Betul. pelatih taktikalnya beko, Iya. pelatih kiper, ya. analis, Iya. ya banyak tuh bang. Oke. Dan udah sendiri, udah ada Wicak sendiri lebih ke yang taktisnya gitu ya. Iya bang, tapi karena balik lagi ini masih tim amatir. Oke. Dan masih belum menemukan teman-teman
yang memiliki visi yang sama. Siap. Nah, jadi Masih rangkap ya? ya masih rangkap, tapi masih asisten ini banyak yang membantu bang. Oke. Jadi misalnya teman-teman sesama main futsal dari sekolah atau dari apa, dicari lihat bang kan, visi wak main sama gitu kan. Iya. Berarti tanpa wak ngomong pun nyolah paham, kok salah kok gitu. Kan biasanya sulit waktu bang menyampaikan isi kepala belak-belakan langsung kan, atau menyamaratakan visi itu kan payah bang tuh. Iya. Itu makanya bawa beberapa kawan-kawan wak untuk jadi asisten. Oke, keren. Nah, kalau kok Wak lebih banyak membandingkan dengan sepak bola biasa ya? Karena awak sendiri mungkin di futsal kurang mengetahui, atau mungkin saat di rumah pun banyak yang tidak mengetahui lebih ke yang lebih ke taktik-taktik kayak gitu. Rata-rata kalau misalnya fan futsal kan Tibo main lah, komandang segala macamnya pulang lah kan. Kalau kayak tim yang lah mulai menuju profesional dan tim profesional itu kan otomatis punya taktiknya. Itu sama nggak sih kayak sepak bola, ada misalnya lebih ke bertahan, lebih ke menyerang, atau penguasaan bola gitu? Ada bang. Secara penamaan sama-sama sih bang, ada materi defensif, materi offense, counter attack. Possession ball sama-sama sih sama sepak bola bang. Cuma kan karena jumlahnya berbeda, penamaannya berbeda kan. Kalau main bola 3-5-2 sampai 3-3. Kalau di futsal tuh kayak 2-2, 1-2-1, 3-1. 4-0. Ada itu bang penamaan taktikalnya. Dengan ruangan lebih sempit itu cukup susah nggak sih misalnya? Ya kayak mungkin karena pemain cuma balimo, yang seorang lah pasti jadi kiper lah. Tinggal berampek lah kan. Berampek kok lah bilonya bertahan menyerang, otomatisnya menguasai dua hal itu. Atau ada khusus lo kayak strikernya, tukang shooter gitu? Kalau di futsal itu kan ada secara posisi itu beda bang. Kalau sepak bola pemain belakang itu kan back tuh. Kalau di futsal tuh pemain belakang tuh angkor biasanya bang. Angkernya jangkar ya. Biasanya kalau dipindahkan biasanya jangkar sepak bola tuh jangkar futsal tuh bang. Sama tuh. DMF lah ya. Jarang back sepak bola tuh jadi jangkar, di futsal jadi anchor tuh jarang tuh. Tuh ada posisi flank atau ala bang, sayap. Sayap ya, flank. Ya, kiri kanan tuh pivot ke tengah. Pivot ke. Kalau misalnya awak pakai formasi yang ada satunya 1-2-1, 3-1, atau biasanya pakai pivot tuh bang. Penyerang tengah. Ya, pivot ko ada fungsinya untuk mencetak gol, ada fungsinya untuk tembok. Murni pemantul bola. Murni pemantul bola. Cuma di futsal modern semuanya harus bisa bermain di semua posisi sih bang. Jadi itu tadi ya, karena jumlah skete ya. Jadi makanya ada formasi sampai 0 bang. Sampai 0 tuh majunya berapa dari daerah bersama-sama naik ke daerah lawan sama-sama tuh mundur lihat. Ada kayak gitu ya. Jadi misalnya kini tagak di tengah, bisa jadinya di akhirnya tagak di flank kanan. Itu kalau Tibo di sepak bola sama all attack ya. Rollingnya. Tapi bisa jadi all attack, bisa jadi all defense ya. Makanya di futsal itu dituntut kecepatan berpikir bang, sama momentum. Bukannya di sepak bola nak buliah kehilangan momentum bang, tapi ketika abang seorang back back kanan, tugas bang paling mudah tuh kan cuma satu garis tuh bang. Betul. Satu garis itu. Paling enggak cutting inside lah beberapa kali. Cuma kalau di futsal tuh kalau bang di flank kanan belum tahu, abang kan di kanan sih terus bisa jadi bang jadi di kiri. Bisa jadi bang di belakang ya. Jadi rotasi terus bang, rotasi pindah-pindah. Makanya untuk fisikal lebih panik bang main futsal. Cuma disiasati pergantiannya kan kayak basket tuh bang. Pergantiannya Semarang saya. Maksudnya pelatih Nio ganti. Ganti aja. Biko salah soalnya. Biko adalah beberapa tim yang memang paket komplit tuh bang, jadinya bisa offense, bisa defense. Beko adalah paket bertahan, paket menyerang. Itu bisa diganti bang, ganti ampe, masuk ampe. Berarti misalnya kan dalam satu tim itu ada 10 orang ya? Iya, kalau di apa bang? Kalau di resmi biasanya ampe balik bang. Ampe balik. Resmi ampe balik. Jadi kan yang masuk 5 pokoknya. Berarti yang stok yang kangkul bukan berarti yang di lapangan lebih hebat ya. Mungkin tergantung kebutuhan tim dan cari lawan ya. Kira pas lawan menyerang kok butuh bertahan kok, maksudnya yang bertahan kayak gitu ya. Berarti sama-sama sepak bola ya. Biasanya ada itu bang,
paketan bertahan kok biasanya untuk lawan yang makai power play bang. Kalau di futsal kok kan ada power play bang. Pakai kiper terbang ya kok. Main balimonya maju tuh bang. Iya. Nah, beko ada pemain satu ditarik keluar, penjaga gawang ditarik keluar, masuk pemain yang memakai kostum jaga gawang. Itu biasanya tuh maju balimo tuh bang. Oh, pakai baju sih sebenarnya, aslinya bukan ya, jaga bukan gawang. Oh, oke. Nah, jadi main power play. Namanya saya power play bang. Iya. Full kan? Full ya. Balimo menyerang. Itu biasanya harus banyakkan tim punya paket defense bang untuk menyiasati yang lima power tuh. play kok ya. Karena power play itu kan sangat kompleks bang. Kalau ada tim yang memang latihan power playnya keras kan, itu bisa bang dalam semini itu 2 gol, 3 gol. Wih, kancang ya. Oke. Tapi aku serang seru perbincangan. Tapi kan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Masih bersama bintang tamu kita, udah Wicak. Wicak. Oke dah. Tadi kan futsal ada beberapa taktik atau ya taktik-taktik dasar lah di sepak bola biasa dan di futsal PP Samo. Dan malah ada perbedaan mendasar yang kayak tadi, malah ada kiper maju ya. Apa tuh power play ya? Power play. Itu dipelajari langsung di, misalnya kan di lisensi itu apa sih pembedanya? Kayaknya ilmunya beda-beda sih bang. Soalnya awak di satu nasional tuh yang paling benar-benar ditekankan tuh waktu lisensi itu apa namanya tuh pemateri, instruktur ngecek bapak-bapak harus paham dulu dasar-dasar futsalnya seperti apa, karena bapak-bapak berfungsi untuk grassroots. Jadi nasional tuh untuk grassroots dulu bang. Beko nanti urusan taktikal segala macam tinggal meniru saja. Karena itu urusan lisensi yang lebih tinggi. Jadi bapak-bapak ketika punya lisensi yang lebih tinggi, bapak-bapak punya tanggung jawab untuk membuat taktik. Jadi karena lisensi Pak masih nasional bang, jadi masih B aja lah apa bang. Taktikal Pak. Tapi kan bahasa sebut tadi bisa sih belajar. Ya bisa belajar. Tapi yang secara lisensi tadi lebih mengarahnya ke akar rumput ya, grassroots ya. Ya kalau lisensi nasional. Berarti malah itu yang paling menurut awak paling fundamental lah untuk sebuah tim futsal atau sepak bola segala macamnya, karena tanpa grassroots-nya yang tadi yang mapan, banyak kau tumbuh gitu kan? Iya. Semua kayak anak TK, SD tanpa belajarnya berhitung dan membaca bisa gagal katanya untuk belajar di sekolah-sekolah lainnya. Iya bang. Kalau de awak pribadi masih itu sih kurang di Indonesia gitu bang. Yang berlisensi rendah melatih grassroots gitu. Kalau de awak lisensi tinggi bang. Ya, kalau menurut awak ya lisensi tinggi dong yang harus melatih grassroots. Karena ilmunya lebih banyak loh bang untuk turun. Kalau kayak SD sih bang, yang harusnya guru-guru S2, S3 itu yang ngelatih, yang ngajar SD bang. Karena dari dasarnya harus tinggi dulu wawasannya. Mau wawasan, mau pengetahuan, dasarnya itu harus bagus kan. Kalau menurut awak. Betul. Itu tuh yang sedikit jadi problem bang. Plus beberapa hal-hal yang masih belum pas lah, kayak lisensi itu masih nomor 2 segala macam. Bukan mengecilkan teman-teman di luar sana yang belum punya lisensi adalah orang yang nggak pandai, bukan gitu bang. Maksudnya ada loh beberapa hal yang bisa didapat dari lisensi, kayak buku panduan jelasnya kan ada di situ bang. Kalau bicara pengalaman dan segala macam pasti banyak lah orang yang top kelas gitu kan untuk bermain, tapi kan tidak ada pengarahan untuk dia melatih. Itu sih kalau menurut Pak. Karena untuk contohnya kayak ngajar lah kan. Ngajar tuh kan ibaratnya harus belajar dulu lah untuk mengajarkan. Nah gitu. Makanya ada sekolah untuk pendidikan. Ada yang sekolah yang reguler biasa. Misalnya tentang belajar bahasa Inggris.
Di situ ada sekolah untuk mengajarkan bahasa Inggris. Otomatis yang mengajarkan kau lebih tahu caranya mengajarkan kepada siswa ketimbang yang hanya belajar bahasa Inggris tadi, iya kan? Iya. Dan cara yang legalitas ya, legalitas tadi. Oke. Dan udah tahun berapa dulu? Lisensi 2006 balik, nak salah bang, November. 2006 balik. Oke, itu berlangsung berapa lama biasanya? Di Asia kayak masih seumur hidup bang. Oh, maksudnya waktu pelatihannya? Oh, pelatihan itu 3 hari 4 malam nak salah bang. Oh, berarti singkat ya? Iya singkat bang. Oh, sangku. Nginap Aduh, gitu. gak sebulan gitu. Nggak, sepak bola tuh bang. Sepak bola gitu ya. Ngelamul. Nah, di situ lebih ke kan untuk yang grassroots ya. Iya. Grassroots tuh biasanya teknik-teknik AC yang boleh diajarkan ada dibatasi kah atau apa? Oh, kalau grassroots tuh balik ke umur kan bang. Kalau misalnya umur berapa tuh? Oh, SD kelas 2 tuh bang. Ya ya. Sampai ke bawah, apa kelas 1 gitu sampai ke bawah. Biasa itu apa bang? Kesenangan dulu. Oh, yang Kesenangan yang ibaratnya diutamakan. awareness-nya dulu deh. Ya. Yang pentingnya kenal sepak bola ya. Sanangnya dulu, baru lama di kemudian hari melatihnya kan. Iya, iya. Kalau yang paling penting tuh teknik dasar bang, cara ngontrol. Apapun umurnya dari jenjang-jenjang bawah tuh, yang pastinya senang dulu, senangnya 80% tuh teknik dasarnya 20 lah. Atau beko naik umur, naik pula kesenangan diturunkan, teknik dasarnya dinaikkan. Iya, iya. Pas umur SMP atau SMA tuh baru mulai di push bang. Oh, baru Apalagi kalau sakinya lah ya. untuk fisik apalagi kan harus dia teh 7 balik bang. Oh ya. Oh, Kalau gitu enggak ya. kan cido ya bang. Oh, terganggu pertumbuhannya. Pertumbuhannya enggak bertumbuh kembang dengan baik badannya. Ya, ya. Bisa jadi badannya kekar bang kan, mana tinggi kan Ya, payah ya. juga ya, bang. Nah, ini biasa kan kalau kayak di sepak bola Indonesia ya. Karena rata-rata tinggi Indonesia pun Ya. tidak sama dengan apalagi dengan Eropa lah ya. Rata-rata tinggi waktu 170, dan di bawah 170 lah. Nah, kalau di futsal sendiri ada enggak sih kewalahan apalagi untuk melawan tim-tim yang jangkung-jangkung. Secara pengalaman kan bang, dan yang lah terlihat saya keuntungan banyak pelatih asing malah senang melatih Indonesia tuh karena punya keunggulan yang paling utama tuh kan skill individu sama speed bang. Oh, speed Yo, ya. ketek badan tapi lari kancang bang, cepat tuh kan. Oh mak kau pakai kayak main Iran tuh marana kancang lari bang, tingginya 180 bang. Tinggi 170 lah. Lari lambe cuma kan kaki panjang. Iya, cuma kan awak balik bang, kalau orang luar kan licin ya kan. Nah itu kalau dewa nggak ngaruh-ngaruhnya bang. Nggak ngaruh-ngaruhnya ya. Tapi kalau di sepak bola sedikit berpengaruhnya karena bola atas kan payah begitu tuh. Iya, Kalau futsal kan jarang benar pakai bola atas bang, Iya, emang iya. bola datar bang. Atau main kaki ke kaki ya. Makanya teknik dasar yang perlu tadi tuh kayak passing tuh karena lapangan keras, jadi passing tuh kan memang harus mulus benar bang, nggak Iya, boleh keritiang no. iya, Kalau bahasa apa itu keritiang bang, mudah-mudah kau boleh. Oh, yang gerudu-gerudu Iya, gitu ya. iya nak nanya juga teh, mau Iya. mudah-mudahnya. Iya, iya. Hanya harus lurus bang, licin saja datang. Oh. Itu yang perlu di apa kan. Jadi di futsal sendiri kalau menurut Wak postur tubuh nak ngaruh, Nggak tinggi ngaruh tubuh ya. lah, Iya, tinggi tubuh. ya. Cuma massa otot tuh perlu bang. Oh, itu fisiknya lebih kuat ya, stamina ya, endurance ya. Iya. Oke. Dan untuk di latihan futsal tuh salah satunya kalau yang di masih grassroots tuh berarti alun menembak untuk fisik berarti. Ya belum. Tapi yang latihan fisiknya kayak endurance tuh pak? Endurance tuh beko lah apa bang lah umur SMP SMA gitu. Kalau untuk gitu. anak-anak tuh memang murni kesenangan sama teknik Kesenangan dasar ya? saya gitu. Oh. Karena anak-anak tuh kan dengan berolahraga bang, berolahraga apapun olahraganya kan melatih apanya bang, Motorik kasarnya ya. motorik kasarnya kan lebih bagus tuh, lebih Iya. baik. Makanya sekarang banyak negiat orang kegiatan olahraga untuk balita-balita itu bang. Betul. Itu pun futsal sama bang, cuma bedanya misalnya bang kayak balance bike. Oh ya. Nah, itu betul. sepeda. Kalau di Ya. futsal tuh abang passing menghidupkan kaki kiri kaki kanan. Soalnya kan ada penelitian gitu ya bang. Kalau otaknya balance, Iya, biasanya iya. anaknya lebih cerdas. Lebih cerdas ya kan? biasanya karena otak kiri atau kanannya itu balance ya. Iya. Karena membiasakan gerak kiri kanan ya. Oke. Nah, dalam itu kan futsal tadi ya. Iya. Futsal tadi. Kan
udah sendiri terjun ke futsal kok mulainya awalnya dari pemain lah ya. Pemain yang maksudnya yang Ya. waktu di sekolah kayak gitulah kan. Main-main. Main-main gitulah saya. Saya tuh ambil lisensi dan macamnya. Itu support orang tua. Kalau masuk ke itu bang, Mbak ya. Ada di satu masa orang tuaku support bang. Ada ndak? Soalnya kan kalau maaf disabutnya berbisnis olahraga di Indonesia masih proyek bakar uangan, bukan proyek keuntungan gitu. Iya. Jadi masih banyak amba bang pada ndaknya. Dari situ orang tua kadang mengeluh lah di rumah kan. Oh kalau ndak ada event, ndak ada apa, ndak dulu isi saku tuh kan. Iya, Kayak iya. gitu bang, yang tidak sukanya sesekali. Oh, Cuma kalau untuk di persepak bolaan dan di perputsalan nih masih oke bang. Soalnya UN kelas 3 wak nasalah nonton UCL. Nyuruh tajud deh gawa, ya wae bae tajud di muka TV be. Nonton apa Milan MU nasalah. Milanisti kan, tuh Iya, nonton iya. Milan MU. Nah, dulu akhirnya tahu gak pak? Sekali, 2 kali, ini dia sih lah. Yang penting apa bang? Intinya tanggung jawab kan. Iyalah. Jadi Kalau UN, laki-laki harga diri itu ditanggung jawab ya. kalau UN nilai itu berbanding lurus dengan yang diminta kan, Ya. tua suku-suku aja di luar ya udahlah. Cuma tidak menurun ketika SMA gitu Pak. Ya. Dan kuliah kayak kurang bertanggung jawab Pak, di kala itu. Oke. Di sepak bola dan di futsal kok mungkin banyak orang ngecen Pak boco aja kok hanya cari passion saja. Ya Iya, kalau juga masih passionnya masih bisa didayuang lah bang, ya dayuang saya lah apa lo kayak gitu. Kalau dek wak pribadi gitu. Nah, karena itu tadi ya, karena kebiasaan orang awak tuh suku mematah ya. Suku mematah pucuk lo pucuk Iya, ubin mau pucuk pucuk ubin. kan. Nang pucuk atau mana patah orang. Bukan daunan nan kasar patah nih orang kan. Betul. Nah, itu tadi justru support system untuk olahraga di Sumbar lah. Ya. Skop ketik itu untuk di Indonesia pun secara garis besarnya pun masih kurang. Ya. Karena masih menganggap kayak olahraga dan yang berstatus hobi lah, Ya. olahraga kah, Seni budaya. seni budaya kah itu masih di nomor sekian kan, nomor 1 PNS lah gitu kan. Ya. Atau pekerjaan yang kerja itu adalah kamu pergi ke kantor, Kerja pergi jam tetap. 7, pulang jam 3 gitu kan. Kerja tetap kayak gitu ya. Bukan tetap bekerja. Bukan tetap bekerja. Padahal pada saat ini udah sendiri kan tetap bekerja. Iya. Walaupun ada kegiatan lain selain Apa bang? Apa ya namanya? Toko olahraga. Nggak lo bisa toko perintilan apa lo bang? Futsal dan sepak bola. Cuma online masih. Berarti masih berhubungan dengan Ya. sports ya. Justru bagus tuh, karena lebih ada genrenya. Kenal udah Arif Wicaksono, kenal olahraga, kenal futsal. Nah, keren brandingnya. Oke, nah untuk kawan-kawan di rumah kalau misalnya, Iya. agaklah tips sakit misalnya untuk memacu semangatnya untuk berlatih futsal atau pengen lo gabung di tim-tim futsal gitu. Kalau di awak pribadi bang, itu kan kalau ingin bermain futsal tuh atau sepak bola, intinya itu jangan pernah tegak di 2 kaki sih bang. Kalau menurut awak pribadi, kalau memang awak rasanya punya skill dari kecil itu di sepak bola, punya jalan garis lah di sepak bola, taruhan saya, nggak usah nyebarang-nyebarang. Iya, iya. Atau ndak dari kecil tuh di futsal kita cukup berprestasi di sekolah kah, di kah gitu. Nggak usah nyebrang-nyebrang. Jalan sih tuh. Isi jalan tuh ya, karena yang bisa jadi hobi itu adalah hobi yang dibayar. Ya. Oke. Tuh. Oke. Ya. Sip. Terima kasih udah Arif Wicaksono Allah berbagi cerita, mungkin kita sombong di luar kamu Oke, itu siap, Bang. tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Oke, siap. Terima kasihlah datang ke TVRI Sumatera Barat di Oke. podcast Tapi Mota. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan di rumah yang ingin bermain futsal dan Nio bermain futsal dengan ilmunya, bisa hubungi udah Arif Wicaksono. Oke. Di sana kita akan kembali lagi hari esok di hari Selasa masih dengan saya Disbi Sugari dan dengan bintang tamu yang berbeda dan masih penuh inspiratif. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akan kembali lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.